Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lydia Ramawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 256036. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah menyimak. Saya akan memberikan sedikit penjelasan maupun materi mengenai stunting pada anak. Tahukah kalian apa itu stunting? Stunting adalah kondisi perawakan pendek kronis pada anak karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama, bukan sekedar pendek saja, tapi akibat gangguan tumbuh kembang tubuh dan otak, dapat mempengaruhi kualitas generasi di masa depan jika tidak ditangani sejak dini. Yang pertama, ada penyebab utama dari stunting. Menurut Profesor Dr. Ova Emilia, stunting terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Faktor yang utama yaitu kurangnya gizi. Selama masa kehamilan, ibu atau gizi ibu kurang pada bayi dan balita, asupan gizi belum optimal. Hal ini menghambat proses pertumbuhan secara fisik dan kognitif. Yang kedua yaitu pertumbuhan janin terhambat. Jika janin tidak tumbuh sesuai waktunya di dalam rahim, resiko stunting sangat meningkat. Yang ketiga yaitu terjadi infeksi berulang. Infeksi yang sering terjadi pada anak bisa menghambat penyerapan nutrisi dan tumbuh kembang. Ketiga faktor ini saling terikat dan memperparah kalau tidak ditangani dengan segera dan bersama. Ada periode kritis yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang sangat penting. 1000 hari pertama kehidupan yaitu 270 hari periode kandungan selama masa kehamilan, 730 hari yaitu 2 tahun pertama setelah lahir. Di masa ini, organ tubuh terutama otak dan pertumbuhan fisik utama terjadi. Gizi yang cukup pada periode ini sangat menentukan kemampuan belajar, kecerdasan, dan kesehatan masa depan anak. Yang kedua yaitu dampak stunting fisik. Anak lebih pendek dari standar usianya. Risiko penyakit kronis di masa depan meningkat kognitif. Gangguan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan konsentrasi bisa menurun. Dampaknya bisa berlangsung dalam waktu jangka panjang hingga dewasa nanti. Yang ketiga, bagaimana sih cara mendeteksi stunting sejak dini? Yang pertama, lakukan deteksi stunting bila dilakukan dengan cara pengukuran mengukur tinggi badan sesuai usia menggunakan standar WHO untuk menilai apakah anak stunting atau tidak. Yang kedua, bisa dilakukan untuk pemeriksaan riwayat gizi ibu selama masa kehamilan. Yang ketiga, pantauan pertumbuhan rutin sejak lahir sampai usia balita. Semakin dini terdeteksi, maka semakin cepat tindakan yang bisa dilakukan. Yang keempat, ada intervensi yang dilakukan. Yang pertama, intervensi gizi yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, MBASI bergizi seimbang setelah 6 bulan sperma bila diperlukan. Yang kedua, fokus pada kualitas dan kuantitas gizi anak dan ibu. Kesehatan dan perbaikan lingkungan, pencegahan infeksi, kebersihan lingkungan, dan keluarga. Akses air bersih. Yang kelima yaitu ada faktor lingkungan yang sangat penting karena infeksi sering memperburuk stunting. Penanganan stunting bukan hanya di bidang kesehatan saja, melainkan juga yang pertama ada ketahanan pangan, yang kedua pendidikan gizi yang masyarakat, yang ketiga sanitasi lingkungan, yang keempat perbaiki ekonomi keluarga. Semua sektor harus bekerja bersama untuk solusi menyeluruh. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut yaitu stunting bukan sekedar pendek, tapi gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi yang kronis. Pencegahan yang dapat dilakukan secara efektif adalah fokus pada 1000 hari pertama di kehidupan. Intervensi harus holistik. Yang satu, gunakan gizi yang baik. Yang kedua, deteksi dini. Yang ketiga, lingkungan bersih. Yang terakhir, perbaiki pola hidup keluarga. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi stunting agar generasi mendatang tumbuh dengan sehat, cerdas, dan berkualitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.